Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 8. Lebih seram daripada hantu. Hai Nai, dia Ayu. Istriku. Istri lu yakin? Dav, dia bukannya pembantu lu? Madava berdecak, meskipun ia tidak pernah menginginkan pernikahan ini. Tak mungkin pula ia mengatakan kalau Ayu adalah pembantunya. Ia masih memiliki hati untuk tidak merendahkan Ayu di hadapan orang lain. Bukan, jawab Madava. Yu, perkenalkan, dia Naina, sepupuku, anaknya Bude Rahmi. Madava berucap sambil menoleh ke arah Ayu. Oh, kukira tamu dari mana? Nyelonong masuk rumah orang tanpa permisi. Ternyata Ayu memang tahu siapa Bude Rahmi. Padahal Bude Rahmi itu wanita yang baik dan anggun, sama seperti Bu Sanum. Mereka memang adik dan kakak. Tapi ia sendiri merasa heran, kenapa anaknya tidak ada miripnya sama sekali dengan sang ibu. Ternyata apa? Ketus perempuan itu. Ternyata kamu sepupu suamiku. Aku lupa mengucapkan, selamat datang di rumah kami. Ayu tersenyum semanis mungkin. Madava sampai terpana sendiri melihatnya. Kalau begitu, silahkan duduk, tapi maaf, minumnya menyusul, iya. Soalnya aku mau mandi dulu biar nggak dikira babu lagi. Cibir Ayu membuat wajah Naina memberengut. Seriusan itu bini lu, Dav? Tanya Naina saat Ayu sudah menghilang dari sana. Kalau iya, kenapa? Memangnya dia kenapa? Lah, bukannya pas gue balik sebelumnya bukan perempuan itu ya? Ya, memang bukan. Loh, kok lu selingkuh? Mana ada, nggak pernah ada dalam kamus gue untuk menyelingkuhi pasangan. Lah, terus itu, lu nggak pernah kasih tahu kalau lu udah putus sama yang itu? Ya emang gue nggak pernah putus. Lah, kok gue jadi bingung sendiri? Kalau lu nggak pernah putus, kenapa lu malah nikah sama orang lain? Gila. Ya, gimana gue mau nikah sama Via? Dianya aja kabur dan sampai sekarang nggak tahu kemana. Serius, Madava mengangguk. Oh my god, tiba Naina tertawa terbahak-bahak. Astaga, Dav, nasib lu ngenes amat sih. Dulu ditinggal pas sayangnya. Sekarang ditinggal pas mau merit. Bener dah. Terus ini, nemu pengganti di mana? Cantik juga. Terus orangnya blakan banget. Nggak caper atau sok baik, sok ramah gitu. Nemu, emang lu kate anak kucing? Naina terkekeh. Ya, makanya jelasin biar gue paham. Dia pilihan nyokap. Oh alah, ternyata istri pilihan mama. Toh, pintar juga Mama Sanum cari pengganti. Coba aja gue udah pulang. Mungkin gue yang jadi pengantin pengganti lu. Ngarep, Madava berdecih. Naina terkekeh.
Ya, boleh dong. Kita kan cuma sepupu. Bisa dong nikah. Ogah nikah sama lu. Kenapa gue emangnya? Gue cantik, seksi, bohai. Narsis. Stop, jijik dengernya. Naina tergelak kencang. Madava memang selalu bersikap seperti itu kalau ia mencoba mendekatinya. Sebenarnya dulu Naina memang menyukai Madava. Tapi ia tahu, Madava hanya menganggapnya sebatas sepupu. Tak lebih, jadi ia hanya bisa menyimpan rasanya dalam hati. Menjelang malam, Naina akhirnya pulang setelah drama ingin makan malam di sana. Sepanjang makan malam, Naina sepertinya sengaja ingin memanasi Ayu. Tapi Ayu membalasnya tak kalah elegan. Ia sengaja melayani Madava dengan begitu lembut. Bahkan Ayu tak segan mengusap saus yang menempel di sudut bibir Madava. Membuat dada laki itu bergetar. Yu, panggil Madava yang hendak masuk ke dalam kamar. Apa? Ketus Ayu membuat Madava menggaruk kepalanya. Baru saja tadi Ayu bersikap romantis, tapi kenapa sekarang sudah berubah kembali ketus? Kamu kenapa sih? Aku nggak apa-apa. Itu kenapa ketus banget? Bukannya setelan awal aku emang begini ya? Ya, tapi, kan, kamu mau apa sih? Madava berdecak. Nggak usah pura lupa deh. Apa? Jawab Ayu pura tak tahu. Tugas kamu malam ini, ingat, Mama minta cucu. Aku lagi halangan, ucap Ayu yang sebenarnya berdusta. Nggak usah bohong kamu, Madava kesal. Ia yakin Ayu sudah berbohong. Nggak percaya ya udah, apa kamu mau lihat buktinya? Tantang Ayu. Jorok, seru Madava kesal. Jorok apanya? Kan aku mau kasih lihat kalau kamu tidak percaya. Jujurlah, Ayu gugup saat ini. Bagaimana kalau Madava benar ingin membuktikannya? Memangnya berapa lama biasanya kamu datang bulan? 1 minggu, kenapa? Oke, 1 minggu lagi awas kalau kamu mangkir. Apa? Aku pasti akan menghukummu. Madava pun segera membalikkan badannya meninggalkan Ayu yang mematung. Dia seriusan. Duh, bagaimana kalau Ayu menggigit bibirnya? Tiba ia merasa khawatir. Seperti biasa, pagi Ayu akan menyiapkan sarapan untuk Raffi dan Madava. Setelahnya, Ayu dan Raffi akan mengantarkan sampai Madava ke teras sebelum berangkat bekerja. Ayu dan Madava mencium punggung tangan Madava bergantian. Madava yang sudah terbiasa melakukannya, tidak mempermasalahkan. Bahkan akan terasa aneh bila kedua orang itu tidak mengantarnya sampai ke teras. Hati di jalan, ucap Ayu spontan. Madava melirik kemudian mengangguk. Saat Madava sudah menyalakan mobilnya. Raffi pun melambaikan tangan yang entah mengapa membuat perasaan Madava terasa hangat. Saat ia mulai melajukan mobilnya, ia tersenyum. Dari kaca spion,
ia memperhatikan kedua ibu dan anak itu yang masih berdiri di teras. Sampai benar-benar tidak terlihat lagi. Setelah mobil Madava benar-benar menghilang, Ayu pun segera berjalan menuju pagar rumah. Ia hendak menutup pagar, namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang sudah bersiap masuk di hadapannya. Ayu jelas mengenal mobil itu, meskipun baru sekali ke rumah itu. Tapi ia tentu tidak melupakan siapa pemilik mobil itu. "Minggir," seru perempuan yang tak lain adalah Naina itu. Wajah Ayu seketika datar. Ia pun menggeser tubuhnya hingga mobil itu pun masuk ke pekarangan rumah. "Yang biasa aja kenapa sih mukanya? Udah kayak lihat hantu aja," omel Naina. "Kamu mah lebih seram daripada hantu," celetuk Ayu asal. "Apa lu bilang? Enak aja ngatain gua lebih seram daripada hantu? Yang ada lu tuh yang seram, nggak ada manisnya. Emangnya aku le mineral?" Ayu menjawab asal. Ia lantas masuk ke dalam rumah sambil menggandeng tangan Raffi dengan Naina mengekori di belakangnya. "Dava mana? Sudah pergi kerja?" "Udah tahu nanya. Cek kamu kok ketus banget sih. Ingat ya, aku ini selain teman dekat suami kamu, juga sepupunya." "Jangan kurang ajar kamu, mentang dinikahkan sama Dava jadi sok. Paling juga pernikahan kalian cuma sementara. Hanya penutup malu, cepat atau lambat, paling kalian akan bercerai," kesal Naina. Ayu tersenyum miring. "Terus gue harus bilang wow gitu?" balas Ayu membuat Naina kesal setengah mati. "Kamu, nyebelin banget sih. Kenapa sih Mama Sanum milih kamu jadi istri Dava? Nyebelin banget. Kenapa kamu yang sewot? Mama Sanum aja nggak masalah. Kalau bukan aku, memangnya harus milih siapa? Kamu gitu?" ucap Ayu dengan gerakan bibir mencibir. Untung saja Raffi sedang bermain di ruang tamu, jadi ia tidak mendengar perdebatan ibunya dengan Naina. "Iya, seharusnya aku lebih cocok sama Dava. Aku berpendidikan, keluarga jelas, masih ada hubungan keluarga." "Lah, kamu cuma memang cantik doang. Aku nggak yakin kalau kamu berpendidikan." "Oh, jadi begitu. Jadi kamu diam suka dengan sepupumu sendiri, begitu?" ejek Ayu. Lalu Ayu mendekat dan menepuk pelan pundak Naina. "Sungguh, aku sangat prihatin padamu. Semoga kau bisa menerima kenyataan ini." Ayu tersenyum miring membuat Naina makin kesal setengah mati. Naina yang merasa kesal pun memilih berlalu dari hadapan Ayu dengan jalan menghentak. Dengan wajah cemberut, ia memilih duduk di sofa ruang tamu, sambil memperhatikan Raffi yang sedang bermain Lego. "Kok mukanya familiar banget ya? Kok mirip banget sama Dava ya? Udah kayak anaknya aja." "Apa jangan sebenarnya mereka itu punya hubungan di masa lalu dan anak ini anak mereka berdua? Jangan calon istri Dava kabur pun karena mengetahui hubungan mereka berdua. Koma. Gumam Naina sambil terus memperhatikan Raffi. "Dek, boleh tante nanya sesuatu ke kamu?"
Ucap Naina sambil melirik ke arah pintu penghubung ke rumah tengah. Raffi menoleh. Tante bicara dengan Raffi? Naina mengangguk. Ada apa Tante? Boleh tahu, siapa Papa Adek? Papa Dava. Jadi papanya adik Papa Dava? Raffi pun mengangguk pasti. Tangan Naina seketika mengepal. Fix sih ini. Cek pantesan aja Dava mau nikah sama perempuan ini. Ternyata karena mereka memang sudah memiliki hubungan sebelumnya. Sore itu Ayu tampak sedang membacakan sebuah buku untuk Raffi di kursi yang ada di teras rumah. Sementara Madava belum pulang bekerja. Tak lama kemudian terdengar suara mobil yang masuk ke pekarangan. Raffi seketika berseru girang. Ma, Om Asrul, Ma. Itu suara mobil Om Asrul, seru Raffi girang. Seneng banget sih. Seneng dong, Ma. Kan Om Asrul bilang mau kasih Raffi mainan. Oh iya. Iya, jawab Raffi sembari tersenyum lebar. Ia pun segera berlari keluar menyambut Asrul yang ternyata membawanya sebuah mobilan remote control. Yeay, makasih, Om, pekik Raffi girang saat menerima mobilan tersebut dari Asrul. Asrul lantas membantu Raffi membuka kotak mobilan tersebut. Asrul juga membantu memasangkan baterai, kemudian mereka pun mulai bermain bersama. Tampak sekali Raffi sangat bahagia. Ayu memperhatikan mereka dengan senyum mengembang. Saat Asrul dan Raffi bermain, Ayu masuk ke dalam rumah untuk membuatkan minuman. Saat Raffi dan Asrul sedang asik bermain, mobil Madava masuk ke pekarangan rumah. Dengan wajah riang, Madava turun dari dalam mobil sambil membawa sebuah kotak berukuran cukup besar. Dipeluknya kotak tersebut sambil berjalan menuju teras. Namun saat melihat Asrul dan Raffi sedang bermain sambil tertawa lepas, membuat senyum sumringah tadi seketika meredup. Kegembiraannya saat dalam perjalanan pulang kini berganti kekecewaan. Madava memilih membuka pintu mobil dan melempar kotak yang dipegangnya tadi ke jok belakang. Setelahnya ia menutup pintu mobil dengan membantingnya kasar, sehingga dua orang yang sedang asik bermain itu seketika menoleh. Dava, gumam Asrul. Raffi memperhatikan Madava yang berjalan melewati mereka tanpa menoleh sama sekali. Wajah ceria Raffi seketika hilang. Tatapannya sendu melihat Madava yang seakan tak mau melihatnya sama sekali. Mas Dava, panggil Ayu saat mereka sedang berpapasan. Tapi Madava tak menggubris panggilan Ayu sama sekali. Ia melewati Ayu begitu saja dengan wajah datarnya. Ayu mengerutkan keningnya, merasa heran sekaligus bingung dengan perubahan sikap Madava sore ini. Ayu mengedikkan bahunya tak acuh. Ia segera membawa nampan berisi minuman ke depan. Dan segera menghidangkannya di atas meja yang ada di sana. Loh, kok nggak main lagi? Raffi kenapa? Tanya Ayu heran saat melihat wajah sendu sang putra. Sepertinya dia terganggu dengan ekspresi Dava tadi. Entah kenapa dia pulang dalam keadaan marah, ujar Asrul memberitahu.
Ayu mengangguk, kemudian ia tersenyum pada Raffi. Udah, main lagi, yuk, bujuk Ayu. Tapi papa nggak kenapa, sayang? Kayaknya papa lagi kecapean jadi ya gitu. Udah, main lagi. Wah, mobilnya bagus ya. Udah bilang terima kasih belum sama Om Asrul? Raffi menggeleng, ia pun segera mengucapkan terima kasih pada Asrul. Makasih mobilannya, Om. Kata Raffi terjeda saat melihat Madava keluar lagi. Dan kembali masuk ke dalam mobil kemudian melajukan mobilnya. Pergi dari rumah tanpa menoleh sama sekali pada mereka yang ada di teras rumah. Maaf, Mas, hari sudah sore, kami harus segera masuk. Maaf, aku nggak mempersilahkan Mas Asrul masuk, soalnya Mas Dava sedang keluar, ujar Ayu. Bagaimanapun, Asrul bukanlah mahramnya, jadi ia tidak bisa mempersilahkan masuk laki-laki itu. Apalagi langit sudah mulai menggelap. Ah, iya, maaf, sampai nggak nyadar. Kalau gitu, aku pamit ya. Dah, Raffi, Om pulang dulu ya. Iya, Om, hati ya. Lain kali main sama Raffi lagi ya. Asrul mengangguk, ia pun segera berpamitan dan pergi dari rumah Madava. Ayu segera membawa Raffi masuk untuk mencuci tangan dan wajah. Raffi sudah mandi, jadi Ayu hanya mengajak Raffi untuk berganti pakaian. Hari sudah larut, tapi Madava belum juga pulang ke rumah. Entah kenapa, untuk pertama kalinya Ayu merasa khawatir. Dia kemana sih? Bikin khawatir aja, desis Ayu kesal. Ayu memilih duduk di sofa ruang tamu. Tiba-tiba Ayu menguap. Tak lama kemudian, ia pun tertidur. Saat Ayu terlelap, Madava akhirnya pulang. Madava masuk ke rumah dengan sedikit sempoyongan. Madava tersenyum miring saat melihat Ayu tertidur di sofa. Heh, bangun, seru Madava sambil menendang sofa. Ayu sontak terkejut. Ia terduduk sambil mengucek kedua matanya. Kamu apaan sih? Bangunin orang baik. Baik apa susahnya sih? Omel Ayu kesal. Madava tersenyum miring. Bangunin baik. Apa menurutmu sikapmu selama ini baik? Oh, ya, kau memang baik. Khususnya pada laki-laki. Wajar saja kau jadi janda. Pasti kau datang cerai karena kau suka ganjen dengan laki lain, kan? Memalukan. Apa katamu? Jaga bicaramu ya. Kau tidak tahu apa tentangku. Memangnya kau sendiri bagaimana? Sudah baikkah? Kau bahkan lebih parah dariku. Dan aku tidak ganjen. Aku hanya bersikap baik pada orang yang baik padaku. Sementara kau, coba kau ingat lagi bagaimana sikapmu selama ini padaku. Kau bahkan tidak pernah menganggapku sebagai istrimu. Kau memperlakukanku seperti pembantu. Bagaimana aku bisa bersikap baik padamu sementara kau saja tidak bisa bersikap baik padaku? Balas Ayu lantang. Oh, jadi kau ingin aku menganggapmu sebagai istriku? Baiklah, aku akan segera mewujudkan permintaanmu. Madava menyeringai membuat Ayu gelagapan.
Apa maksudmu? Cicit Ayu cemas. Bahkan ia sudah merasa gugup bukan main. Bukankah kau ingin aku menganggapmu sebagai seorang istri? Baiklah, aku akan segera mewujudkannya. Jangan macam kau. Kau lupa kalau aku sedang berhenti menipuku. Sialan, kau pikir aku tidak tahu kalau kau sudah membohongiku? Sentak Madava kesal. Ayu tertegun. Jarak Madava dan Ayu yang begitu dekat membuatnya bisa menghirup aroma yang aneh dari udara yang terhembus dari mulutnya. Ayu tidak tahu apa yang sudah Madava minum. Tapi Ayu bisa menebak itu merupakan semacam minuman beralkohol. Aku tidak menipumu. Aku benar. Kataku berhenti berbohong, aku tidak sebodoh yang kau kira, sialan. Madava jelas tahu kalau Ayu berbohong. Itu karena subuh tadi ia mendapati Ayu sedang melaksanakan salat subuh. Sudah jelas sekali kalau Ayu sudah berbohong padanya. Madava memang merasa sangat kesal karena merasa dibohongi. Tapi ia mencoba mengerti. Ia pikir itu karena Ayu masih canggung padanya. Apalagi pernikahan mereka terjadi karena terpaksa. Mereka memang belum bisa saling menerima satu sama lain. Madava yang ingin memperbaiki hubungan mereka pun berniat memperbaikinya melalui Raffi. Apalagi entah sejak kapan bocah kecil itu sudah menarik perhatiannya. Ia merasa seakan memiliki ikatan batin pada anak itu. Oleh sebab itu, sepulang bekerja, Madava mampir ke toko mainan terlebih dahulu. Ia ingat, Raffi menyukai mainan mobilan. Jadi Madava pun memilih membeli sebuah mobilan remote control. Namun saat melihat keberadaan Asrul, dan bagaimana Raffi tertawa lepas saat bermain bersama temannya itu. Entah mengapa hati Madava terasa panas. Ia tidak terima, ia kesal. Apalagi Asrul juga membelikan mobilan remote control untuk Raffi. Madava merasa kecewa. Rasa kesal Madava pada Ayu karena kebohongannya seketika terakumulasi. Ia pun memilih pergi bertemu temannya yang lain di sebuah klub malam. Untuk menenangkan pikiran sekaligus meredam kekesalannya. Namun bukannya mereda. Kekesalannya seketika memuncak saat melihat Ayu yang tertidur pulas di sofa. Bersambung.